Tahukah Anda seberapa penting unsur kalsium pada tanaman tomat? Pada video podcast episode kali ini, saya akan membahas tentang peranan unsur hara kalsium pada tanaman tomat. Halo, selamat datang di channel YouTube kami, NPK Mutiara TV. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi dan edukasi seputar pertanian, khususnya nutrisi tanaman. Tonton video-video kami, jangan lupa like video kami, subscribe, dan pentung tanda loncengnya untuk terus mendapat update dari kami. Halo sahabat Mutiara, jumpa lagi dengan saya Yayan Wiandiana. Pada video podcast episode kali ini, saya akan membahas tentang peranan unsur hara kalsium pada tanaman tomat. Dan di sini juga nanti kita akan lihat bagaimana kondisi tanaman tomat yang mengalami defisiensi unsur hara kalsium. Untuk sahabat Mutiara, bila ada pertanyaan mengenai tanaman tomat ataupun mengenai materi yang disampaikan pada video podcast episode kali ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang mari kita simak materi tentang kalsium pada tanaman tomat. Sebagai hara makro sekunder, bagaimana pergerakan kalsium pada tanaman tomat? Nah, sahabat Mutiara, setiap unsur hara memiliki peranannya masing-masing. Nah, di sini pemberian nutrisi yang lengkap itu dan seimbang itu sebenarnya bisa memaksimalkan produksi. Ya, di sini produksi tanaman tomat akan lebih optimal bila mana semua unsur hara itu dipenuhi untuk tanaman tomat. Nah, di sini sebenarnya unsur hara itu dan peranannya seperti apa? Nah, sahabat Mutiara mungkin tahu bahwa tanaman tomat itu memerlukan 12 unsur hara yang esensial. Salah satunya ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Nah, unsur hara makro itu kebutuhannya besar, sedangkan unsur hara mikro kebutuhannya sedikit. Nah, di sini saya akan mengulas tentang sebenarnya peranan unsur hara makro pada tanaman tomat itu seperti apa, terutama unsur hara kalsium. Nah, unsur hara makro itu ada 6 unsur hara makro yang utama. Yang pertama ada nitrogen, ada fosfat, ada kalium. Itu adalah unsur hara makro primer. Kebutuhannya sangat besar. Nah, ada satu lagi unsur hara makro sekunder, yaitu kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, kita tahu bahwa di lapangan itu para petani ataupun sahabat Mutiara ketika aplikasi pupuk itu NPK-nya itu pasti diaplikasikan. Ya, banyak sumber NPK yang bisa dipakai sahabat Mutiara. Nah, cuman namanya unsur hara kalsium itu kadang unsur hara yang sering dilupakan sahabat Mutiara. Nah, padahal setiap fase pertumbuhan tanaman mulai dari fase vegetatif, fase generatif, terus fase pematangan buah, unsur hara kalsium itu mutlak diperlukan tanaman. Meskipun kebutuhannya itu memang tidak sebesar unsur hara makro yang lainnya, terutama unsur hara nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, sahabat Mutiara bisa dilihat di slide bahwa di pembungaan, apalagi di daun yang supaya daunnya lebih hijau, terus perakaran, terus buahnya lebih optimal, itu semuanya memerlukan unsur hara kalsium. Nah, sebenarnya kalsium itu apa sahabat Mutiara? Nah, kalsium itu saya sebutkan di awal bahwa kalsium itu adalah unsur hara makro sekunder. Nah, dia memiliki peranan kalsium itu menurut satu literatur itu dia pembentukan dan perawatan dinding sel, terus pembelahan sel, dan aktivator beberapa enzim. Nah, di sini kalsium itu biasanya berhubungan dengan kualitas hasil sahabat Mutiara. Daya simpan produk hasil pertanian, terus kekuatan dan resistensi terhadap stres lingkungan dan hama penyakit.
serta berperan dalam aktivitas hormon di tanaman. Satu lagi, kalsium itu berperan dalam sistem perakaran, sahabat mutiara. Jadi memang fungsi kalsium itu sangat penting untuk tanaman tomat, sahabat mutiara. Nah, selanjutnya seperti halnya unsur hara yang lainnya, kalsium itu dia bergerak di dalam tanaman. Cuman memang beda dengan unsur hara makro lainnya. Kalau unsur hara makro primer, nitrogen, fosfat, dan kalium, dia di tanaman itu bersifat mobil. Mobil itu artinya dia bergerak di dalam tanaman, sahabat mutiara. Jadi ketika misalkan di daun tua unsur si daunnya gugur, biasanya unsur hara nitrogen, fosfat, kalium itu dia didistribusikan dulu ke jaringan-jaringan yang lainnya, terutama biasanya ke tunas, sahabat mutiara. Nah, pergerakan kalsium di dalam tanaman itu bersifat imobil, sahabat mutiara. Dia kalsium itu diserap tanaman bersamaan dengan penyerapan air atau transpirasi. Terus kalsium itu harus kalsium yang larut dalam air yang bisa diambil oleh tanaman. Kalau dia tidak bisa larut dalam air, dia tidak bisa diserap oleh tanaman. Kalsium tidak bisa bergerak dari satu organ ke organ lain. Makanya aplikasi kalsium untuk tomat itu harus konstan di setiap fase pertumbuhan tanaman. Kalsium bersifat aimobil, ya tidak bisa didistribusikan dari daun tua ke daun yang lebih muda ataupun ke buah. Satu hal lagi yang paling penting adalah kalsium larut air itu harus konstan tersedia selama pertumbuhan tanaman, dari mulai fase vegetatif, generatif, dan fase pembuahan itu harus selalu tersedia untuk tanaman. Nah, seperti ini sahabat mutiara ya. Selanjutnya, di dalam middle lamella, kalsium itu mengikat sel secara bersama-sama. Artinya antara satu sel dengan sel lain itu seperti lem, sahabat mutiara. Jadi tanaman bisa lebih kokoh. Nah, seperti bisa dilihat di slide. Jadi kalsium itu di tanaman itu ibaratnya lem perekat. Jadi ketika kalsium tercukupi, jaringan di sel itu dia tidak rapat, lebih rapat. Jadi ketika selnya rapat itu biasanya ketahanan terhadap tadi di awal disebutkan, misalkan ke serangan OPT ataupun stres lingkungan cenderung lebih toleran, sahabat mutiara, lebih kuat. Beda lagi kalau asupan kalsiumnya kurang, biasanya sel lebih besar. Jadi antara selnya itu lebih besar, jadi itu biasanya spora jamur itu bisa masuk ke jaringan sel, sehingga timbullah berbagai penyakit yang merugikan tanaman tomat, sahabat mutiara. Nah, seperti ini sahabat mutiara. Ketika sel kekurangan kalsium, dia biasanya rusak. Jadi spora jamur masuk, ketahanan terhadap stres lingkungan pun cenderung lebih rentan, sahabat mutiara. Beda lagi kalau asupan kalsiumnya cukup, biasanya sel lebih sehat. Selanjutnya, di dalam tanaman tomat, kalsium itu bergerak terutama mengikuti pola transpirasi. Transpirasi itu biasanya dia menyerap air, sahabat mutiara. Terus organ dengan transpirasi yang tinggi di dalam tanaman biasanya ada di daun, di batang, dan di daun dan di batang. Biasanya kalau di daun itu dia melalui stomata, sedangkan di batang itu ada lentisel, sahabat mutiara. Sedangkan di organ buah, transpirasi itu cenderung lebih rendah. Itu kenapa sahabat mutiara mungkin bertanya, kok di buah kalsium itu, bukan kalsium, transpirasi itu lebih rendah? Ya karena di buah mungkin tidak ada untuk organ transpirasinya rendah, sahabat mutiara. Beda sama di daun dan di batang. Nah, seperti ini. Kadang sahabat mutiara, apa sih yang menyebabkan kalsium yang diserap di buah itu rendah? Yaitu salah satunya
dampak dari pergerakan kalsium itu sendiri. Ya kalau tadi kan saya sebutkan di awal bahwa kalsium itu dia bisa diserap tanaman melalui apa? Bersama dengan transpirasi. Ya, jadi karena transpirasi di buah rendah, makanya kalsium yang ada di buah pun cenderung lebih rendah. Kita tahu bahwa transpirasi itu diserap itu kan dia melalui jaringan silem. Dia jaringan silem, dia masuk ke daun. Nah, karena di daun itu transpirasinya tinggi, dia biasanya terlepas ke udara, sahabat mutiara. Sama di batang juga sama. Sedangkan di buah itu karena kondisi transpirasinya rendah, makanya biasanya kecenderungan kurang kalsium untuk tanaman tomat itu dapat kita lihat di tanaman, di tanaman tomat itu biasanya di organ buah, sahabat mutiara. Kalau di daun itu rendah, bahkan jarang kekurangan kalsium di tanaman tomat itu di daun, defisiensi kalsium di daun pada tanaman tomat itu cenderung lebih relatif jarang terjadi. Biasanya ada di buah biasanya, sahabat mutiara. Nah, ini ada beberapa penyebab kenapa sih transpirasi yang menyebabkan transpirasi rendah itu apa saja, sahabat mutiara. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi transpirasi rendah. Salah satunya biasanya kekurangan air. Kekurangan air biasanya di musim kemarau itu, sahabat mutiara. Makanya kalau misalkan di tomat, di buah, biasanya peralihan dari musim hujan ke musim kemarau itu cenderung biasanya banyak gejala defisiensi unsur hara kalsium pada tanaman tomat, terutama pada buahnya, sahabat mutiara. Dan ini jadi catatan untuk sahabat mutiara. Kadang kita harus bisa membedakan tanaman tomat yang terserang OPT atau hama atau penyakit dan tanaman tomat yang gejala kekurangan defisiensi unsur hara kalsium. Karena dari gejalanya itu hampir ya mirip-mirip, sahabat mutiara. Yang kedua, ketika kelembaban yang tinggi itu bisa menyebabkan transpirasi air rendah, sahabat mutiara. Terus kondisi stres tanaman pun itu bisa mempengaruhi transpirasi air. Makanya untuk kalsium, selain asupan di tanah untuk tanaman tomat itu, apalagi di daerah pegunungan, karena transpirasinya itu rendah, itu harus dibantu dengan pupuk foliar atau pupuk yang disemprot, pupuk kalsium yang disemprot, sahabat mutiara, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana kondisi tanaman tomat yang kekurangan defisiensi unsur hara kalsium, sahabat mutiara? Nah, ini seperti inilah. Mungkin di lapangan sahabat mutiara atau para petani bisa melihat biasanya ada busuk pantat sebutnya atau ber. Ber itu adalah blossom end root. Nah, ini biasanya gejala ciri khas pada tanaman tomat karena defisiensi kalsium. Ini paling banyak, sahabat mutiara, terjadi di para petani tomat. Nah, biasanya itu mau musim kemarau itu ataupun pas musim kemarau biasanya serangan ber ini paling banyak terjadi, sahabat mutiara. Yang kedua adalah cracking pada buah. Cracking buah itu seperti pecah, biasanya di dekat di ujung, bukan di ujung, di pangkalnya itu ada seperti pecah, sahabat mutiara. Ini adalah salah satu gejala defisiensi kalsium. Selanjutnya ada satu lagi, rongga pada buah atau hollowness. Ini juga sama. Ya, meskipun ini secara sebenarnya masih bisa dijual. Kalau untuk kayak misalkan rongga pada buah ini bisa dijual, sahabat mutiara. Cuman kan kalau namanya blossom end root itu tanaman udah benar-benar atau buah itu sudah benar-benar reject, jadi nggak bisa dijual, sahabat mutiara. Jadi ya seperti itulah, kalsium itu kebutuhan sedikit, tetapi ya memang namanya sangat penting untuk tanaman tomat, sahabat mutiara. Nah, jadi kalsium itu sebenarnya untuk tanaman itu seperti apa, sahabat mutiara? Tadi saya di awal sebutkan bahwa kalsium itu harus larut air. Sahabat mutiara harus dibedakan ya. Larut air itu dia memang harus benar-benar artinya
harus benar-benar dia ketika dicampur air itu tidak ada endapan. Nah, kalau misalkan sahabat mutiara pilih kalsium, itu memang harus benar-benar 100% larut dalam air, itu baru kalsium bisa diserap tanaman. Jadi seberapa penting pemberian kalsium untuk tanaman tomat itu sangat penting sahabat mutiara, karena selain untuk menguatkan dinding sel, untuk meningkatkan kualitas buah dan produksi buah, seperti tadi kualitas buah itu dia bisa terhindar dia mengurangi blossom and root, mengurangi cracking atau pecah pada buah. Jadi kalsium juga bisa mengurangi rontok bunga dan bakal buah pada tanaman tomat, sahabat mutiara. Nah, sahabat mutiara, kita harus pintar-pintar memilih kalsium. Kalsium itu yang beredar di pasaran itu, apalagi di para petani itu banyak, sahabat mutiara. Dan semuanya itu kalsium yang memang diperuntukkan, ada yang diperuntukkan untuk tanaman dan ada yang diperuntukkan untuk tanah, sahabat mutiara. Nah, untuk tanaman, kalsium itu harus larut dalam air, sahabat mutiara. Bila tidak larut dalam air, itu sebenarnya bisa diaplikasikan tidak untuk tanaman, sahabat mutiara. Bisa saja, tetapi mungkin tanaman tidak bisa menyerap kalsium yang memang diinginkan untuk tanaman. Bisa dilihat di slide, sahabat mutiara, kita memilih kalsium itu harus yang benar-benar larut sempurna dalam air. Kita lihat, kalsium nitrat itu biasanya kandungan kalsiumnya sekitar 19%. Dia air untuk melarutkan 1 kilo kalsiumnya itu hanya butuh sekitar 1 liter. Jadi 1 kilo dia bisa larut dalam 1 liter air, dan itu harus benar-benar larut sempurna. Itu adalah kalsium yang memang yang bisa diserap oleh tanaman. Kita lihat sebagai perbandingan, ada kalsium, misalkan kalsium karbonat, sahabat mutiara. Dia untuk melarutkan 1 kilo, dia butuh berapa airnya? 66.000 liter. Jadi memang kebutuhan airnya lebih banyak, dan secara untuk aplikasi di lapangan itu jelas itu tidak efektif dan tidak efisien, sahabat mutiara. Nah, kami dari PT Merauke Tetap Jaya punya sumber kalsium terbaik untuk tanaman. Ada kalsium yang aplikasinya untuk dikocor atau untuk aplikasi di tanah, yang kedua untuk disemprot atau foliar. Kalau untuk di kocor atau peramburan, kita punya namanya Karate Plus Boroni. Sahabat mutiara bisa lihat kandungan kalsiumnya sekitar 18%. Terus dia ada nitrogen juga, nitrogen nitrat ya. Terus ada boron juga. Perpaduan kalsium dan boron itu sangat bagus untuk fleksibilitas sel jaringan tanaman. Jadi tanaman bisa lebih kuat dan bisa bisa meminimalisir meminimalisir spora-spora yang masuk, karena selnya cenderung lebih rapat kalau kita aplikasikan Karate Plus Boroninya secara seimbang, sahabat mutiara, dan tepat dosis. Yang kedua ada Merauke Kalnit. Nah, kalau ini sama, ini juga sumber kalsium yang water soluble ini ya. Jadi ini biasanya dipakai untuk foliar atau semprot, ataupun biasanya untuk hidroponik, sahabat mutiara. Saya ulang sekali lagi bahwa beratnya itu sekitar 1,1 kilo per liter. Nah, jadi kalau tadi kan di tabel itu 1 kilo untuk 1 liter air. Sama, ini Kalnit pun sama. Jadi dia untuk foliar itu ini water soluble. Jadi selain ada kandungan nitrogen, di Kalnit juga ada kandungan kalsiumnya sekitar 18%-an, sahabat mutiara. Jadi sekali lagi, kami dari PT Merauke Tetap Jaya, sumber terbaik kalsiumnya adalah Karate Plus Boroni untuk tabur atau kocoran, dan yang kedua adalah Merauke Kalnit untuk foliar atau untuk disemprot, sahabat mutiara. Sahabat mutiara, bila informasi-informasi seputar pertanian sebenarnya kami ada di medsos. Jadi sahabat mutiara bisa pantau terus media sosial kami. Sini ada
channel YouTube kami di NPK Mutiara TV. Jadi silakan sahabat Mutiara di subscribe dan dipentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara bisa mendapatkan video yang lebih update. Yang kedua, di komunitas di Telegram juga kami ada komunitas NPK Mutiara. Jadi di sana sahabat Mutiara silakan gabung. Jadi di sana ada diskusi-diskusi seputar pertanian sahabat Mutiara. Selanjutnya ada di web juga, jadi silakan kunjungi di npkmutiara.com. Di sana juga lebih lengkap, jadi sahabat Mutiara bisa lebih tahu informasi yang lebih detail tentang produk-produk kami. Selanjutnya ada di Facebook Merauke Tetap Jaya, silakan di like Facebook kami Merauke Tetap Jaya. Dan satu lagi ada akun Instagram kami, silakan di follow di Merauke Tetap Jaya. Jadi sahabat Mutiara, begitu pentingnya unsur kalsium untuk tanaman tomat. Nah, tentu ini sahabat Mutiara di lapangan itu penuhilah kebutuhan unsur hara kalsium ini di setiap fase pertumbuhan tanaman tomat, dari mulai fase vegetatif sampai fase generatif dan fase pembuahan. Karena ketika nanti unsur hara kalsiumnya tidak sepenuhnya terpenuhi, tentu masalah-masalah seperti belah semen root, terus rongga pecah pada buah ataupun rongga tanaman buah tomatnya berongga itu pasti terjadi pada tanaman tomat sahabat Mutiara. Dan saya ingatkan bahwa gejala-gejala yang tadi itu sebenarnya itu bukan penyakit ya sahabat Mutiara. Jadi nanti ketika ada gejala seperti itu, sahabat Mutiara harus cepat respon bahwa tanaman tomat ini adalah salah satunya gejala kekurangan unsur hara kalsium. Nah, tentu kalau misalkan ada gejala-gejala seperti itu, ada blossom and root dan lain-lain yang tadi sahabat Mutiara, secara ekonomi itu nanti sahabat Mutiara akan mengurangi produksi. Tentu kalau produksi berkurang, itu kan merugikan para petani, terutama yang menanam tanaman tomat sahabat Mutiara. Oke sahabat Mutiara, demikianlah presentasi video podcast pada episode kali ini. Dan jangan lupa bila video podcast ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya di media sosial sahabat Mutiara, supaya ini menjadi motivasi kami ke depannya untuk bisa memproduksi video-video edukasi yang lainnya selain tanaman tomat tentunya sahabat Mutiara. Oke sahabat Mutiara, jangan lupa juga nanti kami ada channel, jadi ada channel NPK Mutiara TV di YouTube ya sahabat Mutiara. Jangan lupa di subscribe dan pentung tanda loncengnya, jadi biar sahabat Mutiara tidak ketinggalan terhadap video-video edukasi yang lainnya sahabat Mutiara. Oke sahabat Mutiara, stay healthy, jaga jarak, dan selalu pakai masker. Sampai jumpa dan salam Mutiara.